berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan karena Yesus itu bukan Allah. Bukan karena Yesus tidak punya kuasa. Tetapi teriakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, yang diteriaki oleh Yesus dengan penuh penderitaan, itu adalah teriakan kita manusia. Karena sesungguhnya kitalah yang harus disalib, kitalah yang harus dicabik-cabik, kitalah yang harus diludahi, dipukul. Teriakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku adalah teriakan kemanusiaan Yesus. Dia rasa apa yang kita rasa, dia lihat apa yang kita alami, dan teriakan itulah yang dia sampaikan kepada Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, penderitaannya Yesus sulit sekali untuk kita takar dengan kita punya pikiran atau nalar dengan kita punya pikiran. Tidak ada manusia yang bisa sanggup seperti Yesus. Kalau kita nonton di film The Passion of Christ, digambarkan oleh Mel Gibson tentang penderitaan Yesus itu sadis sekali. Tetapi sesungguhnya dalam pemerintahan Romawi jauh lebih sadis lagi dari yang kita nonton. Jadi wajar sekali Yesus berteriak dalam kemanusiaannya dia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bayangkan kalau kita yang ada di posisinya Yesus. Mungkin bukan hanya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Mungkin kita sudah menghujat Allah. Mungkin kita sudah marah pada Allah. Karena kita tidak sanggup dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tema khotbah saya saat ini di Jumat yang Agung, Yesus mati supaya kita hidup. Saya ulang sekali lagi, Yesus mati supaya kita hidup. Banyak orang mau mati untuk Tuhan, banyak orang rela mati untuk Tuhan, padahal sesungguhnya Tuhan tidak butuh itu. Tuhan bilang, untuk apa lagi engkau mati untuk saya? Saya sudah mati supaya engkau hidup. Makanya dalam kekristenan tidak ada istilah bom bunuh diri. Tidak ada orang Kristen yang pergi mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang salah. Karena konsep berpikir orang Kristen, Yesus yang mati bagi kita supaya kita hidup menjadi orang yang baik, menjadi orang yang memberkati. Jadi salah kalau kita balik, saya mati untuk Yesus. Yesus tidak butuh kita mati. Itu konsep berpikir dari saudara-saudara kita yang beragama lain. Tetapi konsep berpikir agama Kristen adalah Yesus mati supaya kita hidup. Yesus mati supaya kita dikuatkan dan diteguhkan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kematian Yesus membuktikan bahwa Ia selalu setia, ada bersama-sama dengan kita. Hanya kadang-kadang kita lagi yang sering kasih tinggal Tuhan. Contoh sederhananya begini. Saya pernah lewat di salah satu gereja. Waktu itu saya masih vikaris, karena saya pimpin sore, jadi pagi saya lewat di gereja. Tiba-tiba pas jam ibadah, saya lihat banyak sekali bapak-bapak berjejer di emper-emper gereja dan merokok. Jadi saya masih bertanya, kenapa ada gereja orang bisa rokok atau bisa di luar? Saya bilang gitu. Cek di pendeta atau majelis yang ada, ternyata waktu orang keluar itu jamnya doa, syukur, dan syafaat. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kadangkala ya, tapi saya tidak dapat di sini ya, karena saya ada doa syukur. Saya tutup mata aja, saya tidak tahu. Saya aminkan tidak ada di saya punya jemaat yang begitu pas doa syukur syafaat. Amin. Amin. Yang senyum-senyum dengan saya. Ya. Jadi bapak-bapak saudara-saudara terkasih, Yesus itu tidak pernah tinggalkan kita. Tapi sederhana saja. Doa syukur syafaat yang hanya berapa menit, 15 menit saja, kita sudah tinggalkan Yesus. Itu cara kita mengkhianati Yesus dengan cara yang kecil. Sederhana memang, tetapi menyakiti Yesus. Sederhana memang, tetapi melukai hati Yesus. Bukan melukai hati pendeta. Pendeta dan tutup mata, dan tidak tahu lagi siapa yang keluar. Tapi pendeta tutup mata, Tuhan tidak tutup mata. Dia lihat siapa yang keluar dan pergi isap rokok pas doa syukur syafaat. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tapi saya percaya betul tidak ada dalam jemaat ini, karena saya percaya kita adalah
orang-orang yang setia. Kalau Yudas dia hianati Yesus dengan 300 dinar, kalau ada yang pas doa syukur syafaat dia keluar, berarti dia hianati Yesus dengan 1 batang surya 12. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dulu juga waktu saya belum vikaris dan pendeta, memang kadang-kadang doa syukur syafaat itu, hari pendeta kita mengantuk sekali, kita capek betul kalau doa terlalu panjang. Tapi solusinya begini, doa syukur syafaat itu didoakan oleh pendeta, tapi Bapak Mama jemaat juga mendoakan pergumulan Bapak Mama, saudara-saudara terkasih. Kalau orang dia keluar, dia tidak betah dengan doa syukur syafaat, kalau memang itu dia tidak berdoa. Kalau dia berdoa, berarti dia betah, karena dia mengungkapkan semua dia punya pergumulan. Yang bikin bosan itu kalau kita pas doa syukur syafaat, kita menghayal yang lain, kita pikir yang lain, apalagi kapan sudah amin, sama pulang tidur, salapat, atau sama makan. Itu yang bikin doa syukur syafaat terasa lama. Sederhana Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, tapi ada dalam kehidupan nyata kita. Walaupun itu di masa vikarisnya saya, bukan di masa saya pendeta. Amin, tidak ada di jemaat kenyataan. Bapak Mama, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus sudah berjuang bagi kita agar hidup kita melekat kepadanya. Karena tadi kan hubungan itu terputus. Jadi Yesus dia rela disalibkan supaya kita kembali terhubung dengan dia. Makanya kadang-kadang saya suka bingung juga kalau saya jalan-jalan, bukan di jemaat sini juga, sama vikaris ini. Kalau saya jalan-jalan saya tanya, Bapak atau Mama kenapa tidak datang gereja? Ini ada sampai pergumulan berat sekali. Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, kalau kita punya pergumulan, justru kita harus lebih melekat lagi kepada Tuhan. Kalau kita ada persoalan, jangan kita tarik diri dari Tuhan. Jangan kita tarik diri dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Justru semakin pergumulan ada, semakin melekat kepada Tuhan, semakin berkelut kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dia sudah bayar mahal, bayar lunas semua, supaya kita terhubung kembali. Kalau dia sudah mendekatkan diri kepada kita, kenapa kita yang harus jauh? Kadang-kadang kalau ada persoalan, kita selalu berpikir, tunggu dulu sampai pergumulan belum selesai. Kalau kita berpikir demikian, maka iblis punya ruang untuk masuk ketika kita berada dalam pergumulan. Iblis punya ruang yang besar untuk masuk dan mengacaukan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, belajarlah untuk merasa hampa dan kosong ketika kita tidak datang beribadah. Belajarlah merindukan Tuhan ketika kita tidak datang beribadah atau bersekutu berdoa bersama Tuhan. Dan kadang-kadang dosa yang kita lakukan atau masa lalu hidup kita membuat kita malu dan tidak berani mengangkat muka, membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita malu datang kepada Tuhan. Jangan takut, saudara-saudara terkasih. Yesus, dia rela mati di kayu salib, dia rela susuri itu jalan penderitaan supaya kita yang berdosa ini dikuatkan. Kita yang berdosa, kita punya jiwa diangkat kembali supaya kita tidak terpuruk, tapi kita mau datang kepada Yesus. Dan kalau Yesus saja menerima, maka kita sebagai sesama tidak punya hak memberi penghakiman kepada orang-orang yang berada dalam penderitaan atau berada dalam masalah-masalah hidup atau dosa-dosa dalam hidup. Kadang-kadang ketika orang jatuh, yang ia butuh adalah bahasa penguatan, tetapi yang kita beri adalah bahasa penghakiman. Saudara-saudara terkasih, pikir 1000 kali ketika kita akan memberikan bahasa penghakiman. Kita hanya manusia sama yang berdosa dengan mereka. Sebelum kita memberi penghakiman terhadap orang yang berdosa, berkacalah terlebih dahulu siapa saya di hadapan Tuhan. Sebelum kita lihat itu selumbar di mata orang lain, korek itu balok yang ada di matanya kita, supaya kita tidak gampang memberi penghakiman pada orang-orang yang sementara berada dalam penderitaan. Yesus mati supaya kita hidup dan merangkul orang-orang yang berada dalam penderitaan.
Ibu, saudara-saudara terkasih, kadang-kala juga kalau kita sering mendengar kalau ada orang yang sakit, ini di Sumba ini sering sekali. Kalau ada orang yang sakit, bilang begini, oh dulu dan bapak mama begini, oh dulu dan nenek moyang begini. Nah, biasanya pemikiran ini didasari pada Ulangan 5 ayat 9b sampai 10. Nah, ini saya pernah berdebat dengan salah satu kelompok kayak tim doa seperti itu. Di dalam Ulangan 5 ayat 9b sampai 10, akulah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa, artinya orang tua, pada anak-anaknya, pada keturunan ketiga dan 4 dari orang yang membenci aku. Dasar ini yang dipakai oleh orang-orang dengan penafsiran yang dangkal bahwa sakit penyakit dikarenakan oleh dia punya nenek moyang yang bikin dosa, dia punya orang tua yang bikin dosa. Atau kadang-kadang kalau ada orang buat kesalahan, dulu dan bapak begitu memang. Padahal kita lupa di ayat selanjutnya, di ayatnya yang keempat kalau tidak salah, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jadi sakit tidak ada hubungan dengan masa lalu orang tuanya kita. Dosa yang dilakukan anak saat ini atau kejahatan-kejahatan tidak ada hubungan dengan dosa masa lalu. Kalau kita ingat tentang, saya pernah khotbah dulu sekali tentang Raja Yosia, dia hidup dalam keluarga yang membunuh, mencuri, tapi Yosia bisa menjadi raja yang sukses. Mungkin betul nenek moyang kita atau orang tua kita pernah melakukan kesalahan, tapi kita di masa kini bisa merubah sejarah hidup kita sendiri. Kita bisa tidak lagi terhubung dengan dosa masa lalu kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada anak yang bikin dosa atau sakit, itu mungkin juga kalau sakit mungkin karena tidak jaga kesehatan. Kalau dia bikin kesalahan, bukan karena dia punya orang tua, karena dia memang sendiri yang melakukan kesalahan. Tidak ada hubungan dengan yang dulu. Apa yang ada sekarang itulah yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk siapapun kita yang mungkin khawatir, bagaimana saya punya anak, saya yang sekarang begini, saya punya orang tua dulu begini, jangan takut, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat. Kita bisa bentuk anak kita menjadi orang yang jauh lebih baik dari kehidupan kita di masa lalu. Atau mungkin saat ini ada kita yang tertunduk malu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak atau saudara-saudara kita. Jangan malu, jangan takut. Angkat kita punya muka karena Tuhan sudah membayar lunas. Kita bisa merubah segala sesuatu. Itu datangnya dari hati kita dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, untuk apapun yang sementara kita rasakan saat ini, ingatlah untuk datang pada Yesus. Dia mati agar kita hidup dan dikuatkan. Dia mati agar kita yang berdosa diselamatkan. Jangan takut, jangan malu datang pada Tuhan. Ceritakan semua bebanmu. Yesus akan mengangkatnya.